warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maaf Buya, izin bertanya. Terkadang ada seseorang yang cuman ingin nikah gitu, karena sekarang kan lagi tren nikah muda ya Buya. Terus tapi tuh terkadang merasa siap atau enggak sih sebenarnya. Jadi untuk membedakan rasa ingin dan siap itu seperti apa, yang siap nikah tuh seperti apa Buya. Dan kadang Buya juga sering bilang nikahlah karena Allah, nikahlah karena Allah. Nikah yang karena Allah itu seperti apa Buya? Terima kasih banyak Buya. Baik, masalah keinginan menikah yang harus dipertimbangkan adalah hajat pribadimu yang orang lain tidak bisa tahu kecuali dirimu sendiri. Ini ukuran. Makanya hukum nikah ada yang sampai derajat wajib, ada yang sunnah. Itu bagaimana? Sunnah kalau memang orang itu aman-aman saja, dia punya materi mungkin untuk menikah, dan kalau tidak nikah nggak masuk wilayah zina. Tapi ada suatu ketika dia tuh khawatir dalam masuk perzinahan, saya nikah bisa, saya mampu. Tapi kalau tidak nikah saya bisa kepleset. Mungkin dari banyak bergaulnya dengan wanita, dia seorang laki-laki yang banyak kawan, kemudian sering yang mengganggu chatting segala macam, mungkin syahwatnya sering bergolak, lalu masuk, khawatir masuk wilayah haram, maka bagi dia nikah itu menjadi wajib. Jadi intinya dirimu sendiri. Kalau memang dia adalah orang yang aman-aman saja, yang gak usah ikut-ikutkan gaya nikah muda dulu. Jadi artinya nikah muda itu khususnya di hari ini kami galakkan masalah ini apa? Khawatir karena mohon maaf tontonan hari ini, Masya Allah budaya-budaya yang ini yang kotor, khawatir seseorang tiba-tiba ngikuti gayanya orang menikah. Maksudnya gaya menikah adalah hubungan seks dan sebagian syahwat dibebaskan. Ini yang bahaya sekali, harus diantisipasi. Maka kasih ajang jembar anak-anak bahwasanya nikah muda itu enggak ada masalah. Tapi lihat, kalau kita buka ajang jembar kepada anak kita, enggak serta-merta kok esok dia nikah. Artinya maksud kami itu jangan sampai ada yang menghalangi urusan pernikahan di saat orang sudah sampai kepada hajatnya. Maka buka kepada anak Anda, anakku, kalau kau pacaran, Umi akan marah. Tapi kalau kau ingin nikah, kapan saja Umi nikahkan. Belum tentu dia besok minta nikah esok hari kok. Dia akan berpikir kok. Yang repot kita, enggak boleh, pokoknya kalau belum selesai kuliah kau tak boleh nikah. Lah ini kan orang tuanya sudah sakit-sakitan, gula, kolesterol segala macam. Dibandingnya anaknya yang tontonannya macam-macam. Sehat, hati-hati, jangan sampai kita tuh ngukur orang dengan ngukur baju orang dengan badan sendiri, ngukur nafsunya orang dengan nafsu sendiri, ngukur sahabatnya orang dengan sahabatnya sendiri. Jadi yang menjadi ukuran adalah diri sendiri. Kalau memang dia punya hajat, kemudian takut masuk wilayah perzinaan dan sebagainya, segera menikah. Kalau tidak, tapi sering bergolak syahwat, masuk wilayah haram, baru nanti berpikir dia. Kalau tadi nikah sudah derajat wajib, nikah sampai kalau seandainya dapat siapa saja, penting kamu terbebaskan dari yang namanya keharaman zina. Ini, tapi kok nikah masa sejelek amat begitu, hanya pengen terbebas dari zina, kok niatnya kok hanya itu saja, padahal niatnya harus banyak, terhindar dari zina, keturunan yang baik. Nah ini kan perlu juga, punya keturunan yang baik harus kita cari pasangan yang baik dong. Jadi nikah kalau bisa, makanya diskusi ini tuh agar memperlihatkan tidak ada orang yang tiba-tiba ikut-ikutan menikah muda tadi. Tapi jangan sampai dilarang di saat sudah pada waktunya. Baik, kesiapan itu penting, kesiapan mental. Ada anak ikut-ikutan, umur 15 tahun pengen nikah muda. Kamu ngerti apa dan nikah? Apa sih? Ikut-ikutan, enggak bisa, enggak sah itu. Sebab kalau ditahan dia enggak akan masuk wilayah zina. Tapi bisa jadi orang seumur itu tapi pergaulan yang mengerikan, dinikahkan saja. Baik, jadi ukurannya dirinya sendiri, ukuran dirimu sendiri. Jika syahwatmu bergolak dan susah ditahan, maka menikah wajib bagimu segera. Kemudian jika ternyata dirimu adalah aman-aman saja dalam urusan itu, maka menikah muda itu perlu dipikirkan jauh lebih panjang lagi tentang kemaslahatannya. Bisa jadi misalnya Anda seorang wanita muda, saya merindukan Anda, kemudian coba diskusi, saya pengen nikah muda. Saya wanita umur berapa belas? 16, 17, oke, saya pengen nikah muda. Kalau memang dirimu muda dan masih belum dewasa, maka pasangannya cari yang sudah dewasa, ngayomi, ngerti. Atau sebaliknya, saya seorang laki-laki muda, tapi saya pengen nikah dan bergolak sahabat saya. Tapi saya pengen, bisa saja nanti mencari seorang yang dewasa. Jadi perbedaan itu tidak selalu menjadi sebab perselisihan. Perbedaan menjadi kesesuaian. Sayyidah Khadijah Al-Kubra waktu itu adalah usia dewasa, 40 tahun. Saja keibuannya yang tampak baginda Nabi
Kan seperti itu. Jadi ini ada kesesuaian. Mungkin Anda seorang wanita yang sudah dewasa misalnya, tidak harus berpikir tentang, jadi peluangnya adalah lebih luas lagi. Dewasa, alhamdulillah. Kalau tidak dewasa, saya akan mendewasakan dia. Kalau saya seorang wanita yang tidak dewasa, saya akan berusaha mencari pasangan yang dewasa. Karena yang penting hajatnya terpenuhi, jangan asal di pinggir jalan. Termasuk Anda seorang wali, punya anak perempuan. Anda lihat anak saya, Anda adalah kecil, tapi khawatir masuk wilayah haram, saya ingin nikahkan anak saya nikah muda, berpikir. Dan ditanya memang sudah pengen nikah, apalagi ngomong ke orang tua pengen nikah. Lebih enak kalau anaknya mau ngomong, tinggal cari laki-laki yang dewasa bisa ngomong dia, nggak ada masalah. Berarti biarpun dia belum siap, pasangannya siap ngayomi dia, seperti itu. Tapi yang kacau adalah sekarang kepleset, anak SMP sama anak SMP hamil, katanya nikah muda, ini kepleset, sengsara dia, karena tidak dengan dipikirkan. Baik, selamat nikah muda semuanya nanti. Amin. Tapi dengan cara yang benar, milih dong. Masalah sekolah tidak usah pusing. Sekarang zamannya orang tua membiarkan anaknya pacaran sampai masuk wilayah haram. Karena apa? Ya yang penting biar tahu dulu. Tapi kalau masuk zina, naudzubillah, sudahlah pacaran yang halal, okelah kau nikah nak. Urusan biaya gimana? Iya bayar sendiri-sendiri. Dia sama bapaknya, saya sama bapak saya, kan begitu. Kalau orang tua dewasa, orang tua ngerti keselamatan anak, akan rela dengan yang demikian. Apalagi sudah dipikirkan keluarga dia keluarga baik. Anak saya baru tamat SMA, saya juga tamat SMA. Sama-sama usia baru SMA, baru tamat, tapi khawatir masuk wilayah haram, pengen kuliah di mana? Di Jogja, sama-sama, yuk kita nikah dengan anak saya. Mau enggak? Kalau mau, alhamdulillah, dibangun cinta, nikah, pacaran tapi halal. Kalau punya anak gimana? Alhamdulillah rezeki. Gak usah pusing. Jadi zina, hari ini zina harus dihindari. Zina. Harus hati-hati. Kehinaan di diri, kehinaan di keluarga, kehinaan di keturunan. Baik, seperti itulah kalau lihat kesiapannya. Insya Allah siap semuanya. Yang hadir sini siap semuanya. Nggak ada nggak siap. Besok aja besok nikah masal Pak Rektor pusing nanti jadi saksi. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.